Halo kawan-kawan, salam berproses buat kita semua. Nah, kesempatan kali ini kita mau menyelesaikan soal yang kemarin tertunda karena waktunya habis di kelas Zoom kita, belum terbahaskan secara tuntas. Kita tuntaskan karena ini harus tertuntaskan. Ibaratnya seperti hutang ya, kita harus bayar lunas nih hutangnya. Nah, soal yang tersisa ada 8 nomor sepertinya. Kita bahas satu persatu, kita mainkan bersama. Nah, kita lompat nih karena nomor 1 sudah dibahaskan, kita ke nomor 2 yang kemarin kita sudah dapatkan soalnya. Nah, soal nomor 2 adalah rata-rata sekelompok bilangan adalah 40. Ada bilangan yang sebenarnya 60, tetapi terbaca 30. Nah, setelah dihitung kembali, ternyata rata-ratanya yang benar adalah 41. Nah, yang ditanyakan adalah banyak bilangan yang ada di data tersebut atau dalam kelompok itu ada berapa. Artinya gini, ketika kita menghitung ada sekelompok bilangan, anggap aja sekelompok bilangan ini kita misalkan adalah N. Jadi ada N data di situ, ada N bilangan yang rata-ratanya 40. Artinya teman-teman dari sini bisa menghitung nilai totalnya. Nilai totalnya adalah 40 kalikan N, ya kan? Berarti ada 40 kalikan N. Karena masing-masing nilai kita anggap jadi 40 kan gitu. Dengan rata-rata 40, banyaknya N berarti 40 kali N. Kan gitu. Nah, ternyata setelah kita menghitung seperti itu, ada bilangan yang sebenarnya 60, tetapi terbaca 30. Dari 60 terbaca 30, artinya ada satu nilai yang hilang itu. Yang hilang adalah berapa? 60 kok jadi 30? Berarti ada yang minus tuh 30 yang hilang. Yang hilang 30, sehingga ketika kita kembalikan lagi karena hilang 30, berarti yang sebenarnya terjadi adalah harusnya di sini ada penambahan 30. Maksudnya gitu. Artinya yang hilang itu harus kita kembalikan kan. Ketika kembali berarti harus masuk 30 di situ. Nah, dengan masuknya 30 itu datanya kan tidak berkurang atau bertambah. Banyak datanya tidak berkurang atau bertambah. Tetap N. Artinya kalau kita mencari rata-ratanya ya harus tetap dibagi N. Nah, ketika dihitung kembali rata-ratanya yang benar adalah 41. Berarti kalimat yang bisa kita susun adalah seperti ini. Aman ya? Sip. Nah, sekarang tinggal kita mainkan. Berarti dari sini kita punya 40N plus 30 sama dengan 41 kalikan N. Oke, ruas kanan, ruas kiri masing-masing kita kalikan N. Nah, berarti dari sini kita dapatkan bahwa yang di sini kita kurangi 40N, yang kanan kita kurangi 40N, berarti tersisa N. Nilainya 30. Selesai. Berarti bahwa banyak data di kelompok bilangan itu ada 30. Ada di jawaban C. Oke, itu nomor 2. Sekarang kita bahas ke nomor yang ketiga. Lumayan menarik di nomor ketiga. Di sini ada suatu cerita tentang suami istri yang menikah dengan rata-rata usia 25 tahun ketika mereka menikah. Kita nggak tahu usianya masing-masing berapa, tapi rata-ratanya 25 tahun. Berarti bisa kita asumsikan bahwa jumlah usia kedua orang itu, suami dan istri itu adalah 50. Dari 25 kalikan 2, karena ada 2 orang ya. Nah, oke, itu pertama menikah. Nah, rata-rata usia keluarga tersebut pada saat anak pertama lahir adalah 18 tahun. Ketika anak pertama lahir, kita nggak tahu anak pertama lahir itu setelah berapa tahun dari pernikahan. Anggap aja X. Setelah X. Nah, ini setelah X menikah. Berarti setelah X tahun menikah. Berarti setelah X dia mempunyai anak. Anak pertama ya, ini anak pertama tak tulis. Anak pertama setelah X tahun menikah, rata-ratanya menjadi 18 tahun. Artinya dari kalimat ini kita bisa lihat bahwa usia si suami dan istri itu ada 25 kali 2 jumlahnya. Oke, ditambah dengan usianya masing-masing berarti bertambah X, ya kan? Berarti bertambah X ini berarti tambah siapa? 2X, artinya ada tambahan 2X kan? Kenapa tambah 2X? Karena si suami dan si istri itu masing-masing menambah X. Ya kan? Suaminya tambah X, istrinya juga tambah X. Nah, ditambah anak pertama. Anak pertama berapa usianya? Karena anak pertama baru lahir, berarti kan usianya ini 0. 0 baru lahir. Nah, rata-ratanya berarti kita bagi 3. Kan gitu, dibagi 3. Atau mungkin teman-teman bisa menuliskan gini. Bisa saja gini, dituliskan 25 ditambah X. Ini usia suami.
ditambah usia istri, istrinya berarti sama saja 25 tambah X, ini juga bisa. Ditambah ini istri ya. Nah, ditambah anak pertama. Nah, anak pertama berapa? 0. Nah, sama saja gitu, dibagi 3. Ada 3 orang. Rata-ratanya adalah 18. Nah, dari sini berarti kita bisa tuliskan bahwa yang kita dapatkan adalah berapa itu? 50 plus 2X ya kan? 50 ini kan 50 ya kan? 50 plus 2X sama dengan, kita tuliskan di sini ya, 3-nya kita ketemukan dengan 18 atau sama-sama kita kalikan 3. Berarti ada berapa tuh kali 3? Kali 3 berarti ada 4, 54. 54 kan? Berarti kita punya nih nilai X berapa? Nilai X berarti adalah 54 kurangi 50 dibagi 2. Dapat nilai X-nya adalah 4 bagi 2, 2. Oke, artinya dari sini kita bisa simpulkan bahwa anak pertama lahir setelah mereka menikah 2 tahun. Setelah mereka menikah 2 tahun. Berarti dalam keadaan ini usianya suami dan istri adalah masing-masing 27 tahun. Berarti suami ini 27, istri juga 27. Kita anggap usia mereka sama gitu aja ya, karena dari mula rata-rata mereka adalah 25 tahun. Itu ketika anak pertama lahir. Nah, sekarang mudah-mudahan cukup space-nya. Ketika anak kedua lahir, kita tuliskan di ketika anak kedua lahir. Misalnya adalah setelah Y tahun. Setelah Y tahun ya. Setelah Y tahun anak kedua lahir nih. Nah, berarti dari sini bisa kita tuliskan bahwa usia suami dan istri adalah 27 ditambah Y, kan bertambah Y usia mereka, ya kan? Ditambah Y. Ada berapa orang? 2 orang, suami dan istri, langsung aja tak kalikan 2. Oke? Nah, ditambah usia anak pertama. Anak pertama tadi lahir 0 tahun. Setelah Y tahun, berarti anak pertama itu usianya adalah Y tahun. Ditambah anak kedua karena baru lahir, berarti dia 0 tahun. Kan gitu ya. Nah, rata-ratanya, karena rata-ratanya berarti dibagi 4. Kita bagi 4. Karena ada 4 orang di situ. Suami istri atau bapak ayah ibu, anak pertama dan anak kedua. Rata-ratanya di sini adalah berapa? Usia keluarga pada saat anak kedua lahir adalah 15 tahun. Ini kita tuliskan 15 tahun. Dari sini kita dapatkan bahwa 54 ditambah 2Y ditambah Y sama dengan 60 tahun. Oke, 4-nya kita kalikan masing-masing, kita kalikan 4 tuh, ruas kanan sama ruas kiri. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa 3Y sama dengan berapa? 6 ya. 3Y sama dengan 6. Ini 54, ini kurangi 54 juga, berarti sama dengan 6. Artinya Y sama dengan 2 tahun. Oke, berarti artinya anak kedua lahir, ini perhatikan nggak tak tulis karena apa namanya, space-nya khawatir nggak cukup nanti. Anak kedua lahir setelah anak pertama berusia 2 tahun. Berarti selisih anak pertama sama kedua adalah 2 tahun. Kita dapat di situ. Nah, sip. Kita mainkan lagi, tak ganti warna biar nanti kelihatan. Ini anak ketiga tak tulis di atas. Nah, set. Oke. Anak ketiga nih tak selesepin di sini. Anak ketiga lahir, anak ketiga dan anak keempat, ternyata ini kembar nih teman-teman, adalah 12 tahun rata-ratanya. Ketika ini rata-rata usia keluarga pada saat anak ketiga dan keempat lahir adalah 12 tahun. Anggap ini anak ketiga dan anak keempat lahir setelah Z tahun. Ini lahir setelah Z tahun. Artinya usianya si ayah dan ibu tadi 27 ya. 27 berarti tambah 2 nih. Berarti pada saat usia berapa? 29. Oke, ini usia ayah dan ibu atau suami dan istri. Ini adalah 29. Artinya setelah Z tahun berikutnya berarti ada 29 ditambah Z. Oke, ada 2 orang, kita kalikan 2. Ayah dan ibu ditambah anak pertama. Ingat anak pertama berarti tadi 2 tahun kan? Nah, berarti artinya anak kedua itu umurnya adalah 2 plus Z. Nah, anak pertama ini umurnya adalah 2 plus Z. Karena ketika anak kedua lahir itu kan umurnya 2 tahun. Nah, berarti anak kedua itu posisinya adalah setelah Z tahun. Nah, setelah Z tahun. Kan ini lahir anak. Di sini posisi anak kedua lahir masih 0 nih. Berarti anak kedua, ketika anak ketiga lahir, anak kedua posisinya adalah berusia Z tahun. Kita tuliskan di situ. Oke? Nah, tinggal kita tuliskan berarti rata-ratanya di sini rata-rata berarti dibagi ada berapa orang tuh?
Karena oh ya, tambah ini belum ini. Tambah anak kedua, anak ketiga sama anak keempat nih, anak ketiga dan keempat. Berarti kan ada berapa tuh? 6 orang di situ. Kita tulis 0 nih, karena baru lahir. Nah, kita tulis berarti bagi 6. Sama dengan berapa tadi? Ini 12 tahun nih, 12. Nah, kalimatnya gitu ya. Nah, berarti ada 6 orang nih. Ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sama anak 4 kembar. Nah, ini rata-ratanya 12. Berarti kita tuliskan seperti itu. Oke, yang kita mainkan berarti di situ adalah 29 kali 2. 29 kali 2 berarti ada berapa tuh? 58. 58 ditambah 2Z ditambah 2 ditambah Z ditambah Z lagi tambah 0, biarin aja, sama dengan 72. Masing-masing kali 6 ya. 72. Berarti di sini kita punya adalah berapa Z tuh? 1, 2, 4, 4Z. 4Z sama dengan ini adalah sama ini 60. Berarti ada 12. Artinya Z dapat 3. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa anak ketiga dan anak keempat lahir ketika usianya anak kedua pada posisi 3 tahun. Usianya istri dan suami dan istri ini berarti posisinya adalah 29 tambah 3. Oke, berarti ada di 32 tahun. Anak pertama itu, ini istri ya, anak pertama berarti ada di sini nih, 2 tambah Z, berarti ada di 2 tambah 3, posisinya 5 tahun. Anak kedua berarti ada di sini 3 tahun. 3 tahun anak, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang, nah, mainkan lagi, ini tak busak lagi. Patokannya adalah yang 29 tahun ya, biar cukup nih space-nya. Mudah-mudahan cukup lah. Nah, sip, tak kotak lagi. Nah, sekarang misalkan dia ini, jika saat ini rata-rata usia 6 orang adalah 16 tahun. Berarti misalkan nih, posisinya anggap aja adalah T. Setelah T tahun nih, setelah T tahun. Nah, usianya menjadi 16 tahun. Sekarang, ini sekarang ya, sekarang. Berarti usianya ayah dan ibu adalah 32 ditambah T. Kalikan 2, karena ada 2 orang. Ditambah anak pertama. Anak pertamanya tadi berapa? Anak pertama tadi adalah 5 tahun, ya kan? Berarti dari sini nih, 2Z, 2 plus Z, 5 tahun. Berarti ada 5 tambah T. Ada 5 ditambah T. Anak pertama. Anak kedua itu berarti adalah, ini anak keduanya adalah 3 tahun. Berarti 3 tambah T. Nah, oke. Nah, ditambah berarti anak ketiga dan anak keempat. Setelah T tahun, berarti dia ada 2 T tahun. Anak pertama T, anak ketiga T, anak keempat T, berarti ada 2 T. Nah, ini rata-ratanya karena ada 6 orang, berarti ini tak bagi 6. Rata-ratanya adalah, wah, tak cukup. Tak, sama dengannya tak agak ke atas ya. Ini sama dengan berapa? 16. Nah, di situ kita mainkan. Berarti dari sini kita punya adalah berapa tuh? 64 ditambah 2T ditambah 5 ditambah T ditambah 3 ditambah T lagi tambah 2T sama dengan 6-nya ini ketemuin dengan 16 ya, 96. Dapat di sini 96. T-nya ada berapa nih? 2, 3, 4 sama 2, 6. Berarti ada 6T. Sama dengan ini berapa? 64, 5, 3. Berarti ada berapa? 72, ya kan? 72. 96 kurangi 72 langsung berarti 24. Artinya T dapat adalah 4. Oke, berarti setelah 4 tahun. Berarti di sini adalah saat ini itu adalah setelah usianya anak ketiga dan keempat itu berusia 4 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, maka anak usia pertama berapa? Anak pertama tadi mana? Di sini nih. Anak pertama di sini 5 plus T. Ini anak pertama ditambah T. Berarti 5 tambah 4 usianya 9 tahun. Ada di pilihan jawaban C. Gitu. Oke, kawan-kawan, kita lanjutkan lagi di soal yang berikutnya. Ada informasi bahwa nilai ujian matematika dari 30 siswa pada suatu kelas berupa bilangan cacah tidak lebih dari 10. Berarti ini ada batas nih. Nilainya tidak lebih dari 10, di bawah 10 semua. Tidak lebih dari 10. Berarti 10 boleh? Boleh. Karena tidak lebih, berarti sama dengan 10 boleh nih. Nah, sama dengan 10 boleh ya. Nah, ini berarti adalah kurang dari atau sama dengan 10. Rata-rata nilai mereka adalah 8. Artinya dari pernyataan ini kita bisa tuliskan bahwa 8 itu adalah jumlah dari semua nilai yang ada di 30 anak itu. Berarti ada X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dan seterusnya sampai tambah X30. Ada 30 anak. Kita bagi 30, nilainya adalah 8. Rata-ratanya itu. Nah,
sekarang kita lanjutkan. Hanya terdapat 5 siswa yang memperoleh nilai 7. 5 siswa memperoleh nilai 7. Kita anggap di sini ada 5 anak yang dapat nilai 7. Berarti kalau kita ambil dari anak ke 5 anak ini berarti dari 26 ke sampai 30 ya. Berarti ada anak ke 26 sampai anak ke 30 ini nilainya adalah 7. Berarti bisa kita tuliskan dari sini, kita kaliin semua dengan 30 ya. Ruas kanan, ruas kiri, kaliin 30 berarti kita dapat 240. Yang kanan itu berarti tersisanya adalah X2 ditambah X1 tambah X3 dan seterusnya sampai kita tambah X25. Kenapa sampai 25? Karena ini anak ke-25, anak ke-26 sampai ke 30 nilainya 7. Berarti ada 5 anak yang dapat nilai 7. Kita kalikan 7, ada 5 kali 7. Aman dari sini? Siap. Kita hitung di sini adalah 35. Artinya ada 240 kurangi 35 nih. 240 kurangi 35 itu kita dapatkan 1 X1 tambah X2 tambah X3 ditambah terus sampai ke X25. Nilainya berapa di sini? Adalah 210. Oke, kita punya nih 210 adalah nilai dari penjumlahan nilai antara anak pertama sampai anak ke 25. Nah, sekarang kita lanjutkan, informasinya adalah P itu menyatakan, P adalah suatu jumlah anak nih, menyatakan banyak siswa, ya kan, menyatakan banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari 7. Nilai kurang dari 7 bisa 6, 5, 4, 3, 2, 1, bahkan 0. Nah, yang ditanyakan adalah nilai P terbesar yang mungkin. Ingat, nilai P terbesar. Pertanyaannya adalah nilai terbesar. Artinya dari sini teman-teman bisa mengambil nilai antara rentang itu, mungkin kurang dari 7 bisa 0, tapi kan nggak mungkin. Misalnya nih, contoh kita ambil, nilainya 0 semua. Artinya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sampai anak ke-20 0 semua nih. Boleh nggak? Nggak boleh, karena apa? Harus jumlahnya 210. Kan kalimatnya jadi salah. Kan gitu. Nah, ambil yang lain. Bisa saja terjadi seperti itu. Kan juga macam-macam. Nah, nilai, karena pertanyaan adalah nilai terbesar, kita bisa asumsikan, asumsi pertama ya, berarti adalah kita ambil aja nilai masing-masing mereka rata-ratanya adalah 6. Kita ambil 6. Kenapa 6? Karena kurang dari 7. Kita ambil ini semua. Berarti anak pertama dapat 6. Anggapannya gitulah. Kita anggap mungkin macam-macam, cuman kita anggap rata-ratanya adalah 6. Berarti sampai ke anak 25 itu nilainya 6 semua nih. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini 6 masing-masing 6 di mana ada 25 anak, ini baru kita dapatkan adalah 6 kali 25. Ini baru dapat berapa? 150, ya enggak? Ini 105 nih, tak benarkan. Nah, ini 205 ya. Yang ini tak benarkan 205 tuh. Baru 150. Nah, artinya apa? Masih ada sisa. Karena ini belum belum 210, masih belum. Masih ada selisih antara 210 sampai 150 tuh. Masih ada selisih. Berapa selisihnya? Ya kita lihat aja. Berarti di sini masih ada 55 nilai yang belum masuk tuh. Ya kan? Masih ada 55 nilai yang belum terdaftar di situ. Nah, 55 ini kita distribusikan aja, kita bagi aja. Oke, dibagi berapa? Nah, kita ambil aja. Berarti di sini karena masing-masing 6 nilainya, artinya ada nilai maksimum. Oke. Ada nilai maksimum yang bisa terjadi di sana, yaitu berapa nilainya? 10 tadi. Ada 10. Artinya ada anak-anak agar P ini maksimum ya. Artinya gini, agar P ini sambil penalaran nih, agar P maksimum, artinya ada beberapa anak yang nilainya adalah 10 biar P-nya maksimum. Oke, nah dari 55 ini agar menjadikan nilai anak-anak ini yang 6 supaya jadi 10 kan butuh tambahan 4. Iya nggak? Butuh tambahan 4. Artinya kita 55-nya ini bagi 4 aja. Ini dibagi 4, maka akan dapat berapa? 13 tuh. Dapatnya ya 13 ya. 1, coba bentar. 1 masih 15. Iya ya, 15, 1, 15. Sebentar, ini 13 bener. Nah, 13. Masih ada sisa. Ini masih ada sisa. Sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Ya enggak? Kan gitu. Sisanya 3. Artinya apa? Gini, dari 25 anak itu berarti bisa kita tuliskan bahwa
anak pertama 6, anak kedua 6, anggap begitu ya, anak ketiga 6, atau gini, kita balik aja biar enak. Anak pertama berarti sudah ada tambahan sampai 13 nih. 13 anak berarti anak pertama sampai anak ke pertama sampai anak ke-13. Oke. Berarti di sana kita punya nilai tambahan 4, berarti nilainya masing-masing 10 nih. 10, 10, 10, 10 dari anak pertama sampai anak ke-13 ini sudah kita punya jumlah 130. Nah, anak ke-14 yang tadinya nilainya 6 punya tambahan karena ada sisa 3 lagi. Berarti kita punya tambahan 3, berarti nilainya 9. Nah, berarti dari sini ada anak ke-15 sampai anak ke-25 ini nilainya adalah masing-masing 6. Nah, berarti kita punya nih, berarti ada 130, ini satu anak dapat nilai 9, dan anak ke-15 sampai ke anak 25 nilainya adalah 6. Berarti ada berapa anak tuh? 15 sampai 25. Hati-hati ngitung ini ya. Ini adalah ada 11 anak. Kita hitung aja. 15 sampai 25 itu 11 anak. Nah, berarti dari sini nilainya adalah 6 kali 11. Kita cek di situ, di sini nilainya adalah 66. Kita jumlahkan 130 tambah 9 tambah 66. Tambah 66 aja ini sudah berapa? 9 tambah 66. 75 ya. Kita tambah 75. Ya kan? 75 berarti berapa? 502 205. Pas, cocok. Nah, ini adalah kejadian paling tinggi untuk nilai P. Berarti P-nya ada berapa? Nah, kelihatan teman-teman. Ingat, P adalah apa? Nilai siswa yang nilainya kurang dari 7. Kurang dari 7 berapa? 6 tadi. Berarti ada berapa? 11 anak. Ada di pilihan jawaban E. Seperti itu. Nah, misalnya teman-teman mau membuktikan, coba nilainya dibikin 5 semua. Itu akan menjadikan P-nya lebih kecil dari 11. Misalnya P-nya kita anggap rata-ratanya 4 nih. Bisa saja, silahkan terjadi, nanti akan mengakibatkan nilai P pasti kurang dari 11 juga. Gitu ya. Itu paling tinggi untuk nilai P adalah 11. Banyak anak yang mendapatkan nilai kurang dari 7. Oke, seperti itu. Ya. Dan kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 diketahui ada suatu data urutan dari X1 sampai X10. Di situ setiap nilai ditambah 10. Ini nih, perhatikan ditambah 10. Artinya ada suatu perubahan nilai yang terjadi pada data ini. Yang jelas kita sudah pernah bahas nih, nilai atau sebaran data yang akan dipengaruhi oleh penjumlahan. Dipengaruhi oleh penjumlahan ya, itu adalah siapa? Rata-rata. Rata-rata jelas dipengaruhi oleh penjumlahan. Ngikutin, kalau rata-ratanya awal 5 ditambah 10 berarti jadi 5 tambah 10. Berarti otomatis pernyataan pertama benar. Karena ini rata-rata itu dipengaruhi oleh penjumlahan dan pengurangan. Serta perkalian dan pembagian juga. Nah, terus jangkauan. Yang pernyataan kedua, jangkauan itu tidak dipengaruhi oleh penjumlahan atau pengurangan. Ini tidak dipengaruhi. Jangkauan itu hanya dipengaruhi oleh perkalian atau pembagian saja. Berarti jelas pernyataan kedua salah. Oke, nah dari sini pun teman-teman untuk mengefisienkan waktu ini sudah kelihatan bahwa pernyataan yang benar adalah pilihan B. 1 dan 3 saja. Udah selesai sebenarnya. Cuman memang teman-teman misalnya mau membuktikan, bisa saja kita buktikan di situ median itu juga dipengaruhi oleh penjumlahan dan pengurangan, serta ini dipengaruhi oleh penjumlahan, pengurangan atau perkalian pembagian ini juga pengaruh tuh di situ. Nah, ini benar juga kalimat kedua. Nah, kalau simpangan itu hanya dipengaruhi oleh perkalian atau pembagian saja. Jelas terbukti di situ. Oke ya, itu soal nomor ke-5. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa menjadi referensi untuk belajar kalian semua. Semoga bermanfaat dan selamat berproses. Terima kasih atas partisipasinya.